Bunda merasa berjuang sendiri, tapi suami nggak pernah mau diajak kompromi, nggak mau menghargai dan malah berbuat seenaknya sendiri. Bahkan selingkuh sama wanita lain. Aduh, ini rasanya pasti capek ya Bun, mempertahankan rumah tangga sendirian. Bahkan mungkin Bunda jadi sering berpikir, aduh, ini bisa nggak ya rumah tanggaku ini diselamatkan? Baik, kalau Bunda sering mengalami hal semacam ini, maka video ini untuk Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, kalau Bunda adalah istri yang masih ingin menyelamatkan rumah tangga Bunda meskipun kondisinya itu sepertinya sulit ya, gak mungkin, impossible, maka Bunda tidak sendirian. Dari sekian banyak klien saya yang berkonsultasi dengan saya, ya masalah rumah tangganya yang mungkin sama seperti Bunda, atau bahkan mungkin ada yang kondisinya tuh jauh lebih parah. Ya suami kasar, gak ada soleh-solehnya, selingkuh, hobi maksiat, dan banyak lagi. Bahkan ini Bun, seringkali saya juga jumpai klien-klien saya ini hampir putus asa karena masalah rumah tangganya yang bertubi-tubi, sehingga mereka ini merasa berjuang dalam kesendirian. Dan dalam kondisi seperti ini, akhirnya kita sampai pada suatu titik di mana kita merasa, aduh, ini nanti bisa nggak ya rumah tanggaku dipertahankan? Pengen maju kok rasanya sulit. Pengen cerai tapi nggak siap. Kalau ada di posisi seperti ini ya Bun, maka saran saya, Bunda, coba berhenti sejenak dari segala hal yang melelahkan mental Bunda. Bunda silahkan segera ambil wudhu. Bunda pakai mukena, gelar sajadah, dan tunaikan sholat 2 rakaat. Ya bisa sholat istikharah, ya bisa sholat hajat, terserah Bunda. Tapi intinya niatkan ini untuk menjernihkan batin dan aura Bunda supaya bisa menimbang dengan lebih baik langkah apa yang perlu Bunda ambil. Nah, ketika pada akhirnya pilihan dan keyakinan Bunda jatuh pada kemantapan untuk melanjutkan rumah tangga dalam kondisi yang berat semacam ini, maka selebihnya Bunda perlu tawakal. Nah, tawakal di sini artinya Bunda siap dengan segala resikonya. Ya udah, karena sudah ambil keputusan ini, apapun yang akan terjadi nanti ya dijalani dengan kerelaan hati dan berharap hanya sama Allah. Nah, tapi biasanya Bun, ketika Bunda sudah mengawali langkah dengan ikhtiar spiritual mendekatkan diri kepada Allah, nah ini biasanya akan ada tangan-tangan Allah yang turun untuk membantu Bunda. Entah itu dengan banyaknya teman tulus yang datang untuk menguatkan Bunda, lalu munculnya keyakinan dan kekuatan batin Bunda, keringanan dalam menjalani rumah tangga, dan rasa damai. Bahkan mungkin Allah pertemukan Bunda dengan sosok mentor, ya, guru spiritual, konsultan, atau orang-orang berilmu yang selalu mendampingi Bunda. Dan ini Bun, biasanya terjadi sebagai bentuk pertolongan Allah. Oke, yang kedua nih Bun, masih terkait dengan tawakal ya Bun. Maka saran saya, sadarilah bahwa mau sehebat apapun kita berusaha, kita tetap tidak punya kendali atas diri suami. Setiap manusia adalah makhluk merdeka yang punya kehendak masing-masing. Ya, apapun yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan suami kita, nah itu di luar kendali kita Bun. Dan hanya Allah yang berkuasa mengubahnya. Ketika kita sudah memahami konsep ini, maka sikap terbaik yang bisa kita ambil, menurut saya nih Bun, adalah kembali ke diri kita sendiri. Nah, kita yang harus kenal seperti apa diri kita. Kita yang harus tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang bikin kita bahagia, apa yang bikin kita sedih. Dan di sini kita memang harus benar-benar kenal sama diri kita. Nah, kalau kita sudah kenal sama diri kita, nantinya untuk sayang sama diri kita itu akan jauh lebih mudah. Dan inilah modal pertama yang wajib Bunda miliki kalau ingin berjuang menyelamatkan rumah tangga sendirian. Kenali diri, rawat diri, bahagiakan diri, dan tenangkan diri. Makanya saya juga sering nih Bun menganjurkan klien-klien saya untuk fokus menjaga aura mereka agar tetap positif. Oke, yang ketiga nih Bun,
Prinsipnya kalau Bunda ingin bisa melalui ujian berat ini adalah menjaga fokus secara istiqomah. Fokus apa? Ya fokus pada diri sendiri, bukan pada suami. Nah, ingat prinsip pertama tadi, Bun. Suami berada di luar kuasa kita. Yang masih kita bisa kontrol dan atur itu adalah diri kita, sikap kita, perilaku kita. Nah, karena itu kalau Bunda ingin berjuang menyelamatkan rumah tangga sendirian, maka Bunda perlu fokus melakukan perbaikan. Bukan pada suami ya Bun, tapi pada diri sendiri. Loh, Bun, yang salah suami, yang galak suami, yang selingkuh suami, kok istri si Bun yang harus memperbaiki diri? Ini, logikanya di mana ya Bun? Harusnya suami dong yang sadar diri. Benar ya. Kalau kasusnya Bunda punya standar batasan toleransi yang tinggi dan tidak bisa menerima perselingkuhan, dan di saat yang sama Bunda bisa memilih untuk bercerai, maka boleh, silahkan. Bercerai itu tidak berdosa. Tapi ketika Bunda kondisinya di sini tuh mantap untuk bertahan, maka ya berhentilah menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan itu ibarat mengutuk kegelapan. Dan mengutuk kegelapan itu tidak akan mengubah suasana jadi terang, Bun. Ya, saya paham Bunda, ini memang tidak mudah. Tapi ya ingat pasal tadi. Kita itu tidak bisa mengendalikan suami, ya tidak bisa memperbaiki suami dan tidak bisa memaksa suami berubah. Dan kalaupun kita memaksa, itu justru yang terjadi nantinya nih Bun, rumah tangga kita semakin terancam kandas. Dan di momen ini satu-satunya yang masih bisa kita ubah ya diri kita sendiri Bun. Dan kabar baiknya yang sering dibuktikan klien-klien yang saya bimbing dalam berikhtiar adalah semakin kita fokus pada diri sendiri, maka perubahan suami bisa terjadi jauh lebih cepat. Kok bisa? Ingat firman Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi situasi rumah tangga kita itu hanya akan berubah kalau kita itu proaktif dalam melakukan perbaikan pada diri kita. Ketika diri kita itu berinisiatif untuk fokus menjadikan ujian ini sebagai wahana perbaikan kualitas diri, maka di saat yang sama energi positifnya itu akan semakin terpancar. Dan energi positif inilah Bun yang mengubah persepsi suami, ya, melunturkan energi negatifnya dan memberikan pengaruh pada batinnya sehingga mau terdorong untuk berubah dengan kesadarannya sendiri. Dan ini sudah sering Bun dialami oleh klien-klien saya yang mengikuti bimbingan bersama saya. Ketika mereka sudah ada di titik memasrahkan suaminya itu sama Allah, lalu fokus menjalankan ikhtiar lahir batin yang ada di buku panduan yang saya berikan bersama dengan sarana spiritual yang dipakai klien-klien saya, hasilnya justru luar biasa. Ya, banyak keajaiban yang terjadi. Rumah tangga gak jadi cerai. Suami yang selingkuh tiba-tiba sadar. Suami yang tadinya kasar berubah jadi lembut, royal, pulang on time, dan sebagainya. Dan rasanya tuh kayak gak nyangka aja Bun. Dan inilah hasil yang dijanjikan Allah tadi. Kalau ingin keadaan berubah, ya ubah diri sendiri dulu. Tapi ngomong-ngomong, apa sih perbaikan yang kita lakukan? Oke, ada 4 aspek Bun. Yang pertama, spiritualitas, kedekatan kita sama Allah. Yang kedua, kestabilan emosi dan kemandirian dalam membahagiakan diri. Yang ketiga, cara berkomunikasi dengan suami. Nah, yang keempat, mengubah cara menyikapi dan memperlakukan suami sesuai dengan watak, selera, atau bahasa cintanya. Dan ini biasanya sudah saya rangkum dan ramu dalam sebuah formula ikhtiar yang bisa Bunda dapatkan ketika mengikuti bimbingan privat bersama saya. Kenapa harus privat sih Bun? Ya karena setiap rumah tangga itu kan kasusnya berbeda-beda Bun. Bahkan sama-sama selingkuh pun itu kondisinya beda-beda. Ada yang suami selingkuh karena cari pelarian, ada yang memang iseng, ada suami yang tipenya itu sering gak kuat menahan diri dari pesona wanita cantik, dan sebagainya. Nah makanya Bun, setiap klien yang saya bimbing itu pasti cara penanganannya berbeda-beda. Jadi kalau Bunda ingin dibimbing secara privat menyelamatkan rumah tangga Bunda, maka silakan Bunda bisa mendaftar langsung melalui link WhatsApp di bawah video ini. Baik, saya Bunda Ayu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.